Apapun penyakitnya, jantung, darah, tinggi atau rendah, diabetes, stroke, berat, ringan, tumor, kanker, masir, ambeien, ginjal, dan lain-lain, apapun ada obatnya. Karena seorang yang memberikan ujian kepada sebuah penyakit, disitulah obatnya dengan cara menggunakan sumber daya alam. Itu pun tidak hanya untuk kesehatan kita, baik di pertanian, peternakan, dan perikanan. Itu sumber daya alam kita tersedia sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kemaslahatan bersama. Yang pertama kita bahas adalah masalah Bull Orimaru yang sering kita kenal, mungkin dari sekian peserta sudah yakin pasti pernah meminumnya. Akan tetapi selama ini mungkin yang menjadi pertanyaan, Bull Orimaru itu seperti apa? Bull Orimaru itu kandungannya apa? Itu mungkin yang selama ini sering dipertanyakan, karena banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang berusaha membuat suatu inovasi dengan basic yang sama, mikroba. Akan tetapi banyak juga masyarakat kita tidak tahu apa artinya basic mikroba. Ada rumusan pokok sebetulnya. Di lapangan itu ada kurang lebih, di luar dari perusahaan saya ada 6 perusahaan dengan basic yang sama. Akan tetapi setiap kita mengkonsumsi obat atau suplemen herbal, terutama yang berbasis mikroba, catatan utama adalah lactobacillus-nya. Kalau lactobacillus kurang dari 8, berarti belum mampu mempunyai sifat membantu menyembuhkan. Itu kuncinya. Lactobacillus. Jadi kunci semua produk yang berbasis mikroba, minimalnya lactobacillus harus 10/8. Itu hanya sebatas memberikan suplemen. Tetapi untuk memberikan daya kesembuhan, minimalnya 10/10. Nah, biasanya orang kalau sudah mengenal mikroba dianggap semua itu sama. Karena apa? Pelajari hanya nama, lactobacillus, cellulotik, dan lain-lain, semua ada. Tapi perlu kita tahu berapa kata yang diberikan per milinya. Karena apa? Di Jepang sendiri mengeluarkan satu produk dalam per 10 mili 10/6. Berarti kalau 10 mili 10/6 bagi 10 per 1 mili berapa? Berarti satu tetesnya Orimaru sama dengan lebih besar dari produk J dari luar negeri. Itu adalah perbedaan Bull Orimaru. Diperlukan suatu formula yang khusus. Maksudnya bahwa selama ini kita yang menjadi orang yang dirinya merasa sehat, padahal kita itu bukan orang yang sehat. Dasarnya apa? Segala sesuatu yang kita makan, kita minum, setiap saat kita melakukan kegiatan, semua itu mengandung penyakit. Terutama adalah nasi. 22% dari biji nasi mengandung kimia dari penggunaan pupuk, pestisida, herbisida. Berarti setiap saat kita itu memakan racun. Residu inilah sebetulnya yang memacu sel kanker dan tumor dalam tubuh kita itu semakin aktif atau bertambah jumlahnya. Karena pada dasarnya orang yang sehat seperti apapun, di dalam dirinya ada 5% sel kanker. Sesehat apapun, justru orang sehat itu maksimal 5% sel kankernya. Kalau lebih berarti nanti terjadinya penyakit yang sesungguhnya. Kalau stuck dia itu sampai tua, itu orang sehat. Adalah penambahan bakteri ke dalam tubuh manusia untuk meningkatkan kesehatan dengan cara penyeimbangan jumlah bakteri positif dan bakteri negatif di dalam tubuh, menetralisir racun, memperbaiki peternakan sehingga terbentuk imun yang baik. Perumusan orang sehat dengan bakteri itu adalah dasar metabolisme sendiri. Apa itu?
bahwa tubuh manusia itu terdapat 3 bakteri yang punya sifat berbeda. Satu adalah bakteri yang bersifat patogen atau bakteri negatif. Yang kedua sifat apatogen atau bakteri yang bermanfaat. Yang ketiga adalah bakteri pasif. 3 bakteri ini punya jumlah yang berbeda. Terbanyak adalah bakteri pasif. Jumlahnya berapa? Jadi kunci rahasia seperti ini. Ini saya gambarkan seperti diagram. Ini negatif, pasif, ini positif. Dalam tubuh orang yang sehat, bakteri negatif itu tetap tinggi. Berapa jumlahnya? 20%. Ini adalah orang sehat. Kemudian bakteri yang berperan sebagai apatogen yang membantu sistem metabolisme dan menjaga kita dari serangan dari bakteri patogen, jumlahnya hanya 30%. Hampir berimbang. Yang sungguh menjadi dahsyat adalah di bakteri pasifnya, jumlahnya 50%. Ini patokan orang sehat. Nah, kita bisa posisikan diri seperti ini, berarti kita sehat-sehat aja. Walaupun graafnya cuma selisih 10% antara yang patogen dan apatogen. Sifat dari bakteri pasif inilah yang membuat kita untuk ketika kondisi turun membuat orang lebih sakit, peran bakteri yang pasif. Yang kedua adalah perlakuan. Apa itu? Kita mengkonsumsi obat yang antibakteri. Dengan apa Pak? Dikenal dokter biasanya pun antibiotik. Antibiotik diharapkan para medis untuk membunuh bakteri yang sifatnya patogen atau negatif. Akan tetapi pada kenyataannya juga membunuh bakteri apatogen. Setiap kita meminum berarti berkurangnya bakteri negatif dan juga berkurangnya jumlah bakteri yang positif. Tetapi pasif tetap kondisi yang stuck ketika kita minum obat. Kesalahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat, mungkin ketika saya dulu sebagai contoh, ketika saya datang ke dokter atau bidan, diberikan satu obat antibiotik namoxilin atau penisilin. Ketika saya sudah sembuh, berkonfirmasi apa yang terjadi? Tidak diminum, betul tidak? Kita tahu kebiasaan kita seperti itu. Udah sehat kok minum obat itu apa? Nah, kebiasaan inilah yang membuat semakin orang nanti kebal, Pak. Maksudnya apa? Dokter memberikan dosis antibiotik 1 minggu. Alangkah baiknya, walaupun kita sembuh, tetap harus habis dengan dosis yang sama, dengan merek yang sama. Karena di lapangan banyak merek, bisa amoxil dan lain-lain. Jangan pernah mengganti sebelum 7 hari. Karena ketika kita mengganti atau menghentikan dari pemberian dosis yang seharusnya, yang terjadi itu kekebalan. Apa itu? Ketika kita sakit lagi, diberikan dosis yang sama, kita tidak suka. Harus menggunakan dosis di atasnya sebelumnya. Nah, ini kebiasaan di masyarakat yang selama ini tidak diketahui. Terus seperti itu. Kemudian sebelum saya lanjutkan, kita menginjak ke bahasan ini. Ke dalam tubuh hewan ternak untuk meningkatkan metabolisme, menetralisir racun, memperbaiki pencernaan, meningkatkan penggemukan ternak. Ini selama ini digantikan dengan hormon yang sintetis. Contoh paling banyak adalah di ayam, ayam, sapi, daging. Akan tetapi ini menguntungkan yang sintetis. Apa itu? Ayam cepat besar, sapi cepat gemuk. Dampak yang terjadi apa? Pemberian hormon yang dicerna oleh hewan, residunya akan mengendap di jaringan lemak hewan tersebut.